Pura Basukian itu berasal dari kata Wasuki, bahasa Sanskerta, Basuki, bahasa Jawa kuno, Basukih, yang artinya selamat. Lama-kelamaan, jadi pura ini disebutlah Besakih. Desanya pun disebut Desa Besakih. Karena bisa dalam keadaan selamat. Om Swastiastu, Om Awigenamastu. Berbicara mengenai sejarah Pura Agung Besakih mempunyai lintasan sejarah yang sangat panjang dari masa ke masa dan dari zaman ke zaman. Adapun pada kesempatan yang baik ini saya akan sampaikan beberapa hal yang penting tentang keberadaan sejarah Pura Besakih. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa Pura Besakih adalah pura yang terbesar di Bali. Adapun mengenai lintasan sejarahnya secara singkat saya sampaikan. Jadi menurut beberapa catatan tulisan seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada abad ke-8 Resi Markandia dari Gunung Raung, Jawa Timur, datang ke Bali dengan tujuan untuk Dharma Yatra dan merabas hutan, kemudian juga membuat saluran irigasi, karena tempat ini adalah tempat yang sangat mulia. Resi Markandia bersama rombongannya datang sebanyak 2 kali. Kedatangan yang pertama jadi tidak berhasil karena banyak pengikutnya yang tertimpa musibah, penyakit, dan banyak yang meninggal. Kemudian Resi Markandia kembali ke Gunung Raung untuk melaksanakan tapa brata yoga samadhi. Kemudian didapatkanlah petunjuk bahwa Resi Markandia mesti datang ke Bali atau datang ke suatu tempat yang disebut Swapringga atau Pringgo Margoboyo, artinya tempat yang sangat berbahaya. Dengan petunjuk bahwa terlebih dahulu harus melaksanakan upacara ritual di tempat ini. Dengan petunjuk itu, beliau Resi Markandia datang untuk kedua kalinya ke Bali, dan sebelum melaksanakan tugas-tugas suci beliau melaksanakan sesuai petunjuk yang disebut dengan upacara ritual. Jadi upacara ritual ini dilaksanakan di suatu tempat di mana pada saat ini kita kenal dengan nama Pura Basukian. Pura Basukian itu berasal dari kata Wasuki, bahasa Sanskerta, Basuki, bahasa Jawa kuno, Basukih, yang artinya selamat. Lama-kelamaan, jadi pura ini disebutlah Besakih. Desanya pun disebut Desa Besakih. Karena bisa dalam keadaan selamat. Kalau perkiraan atau pendapat para ahli benar, jadi Pura Besakih ini lebih awal berdiri 1 abad dengan ditemukannya prasasti Blanjong, ya, dengan Chandra Sangkala Sara Wahni Murti berangkat tahun 835 Sake atau 913 Masehi, di mana disebutkan
bahwa Sri Kesari Warmadewa di Besakih memperluas pura Besakih yang sudah ada dengan pundahan berundak-undak, kemudian diperluas, dan bahkan Sri Kesari Warmadewa mendirikan sebuah pura yang sekarang kita kenal dengan nama Pura Merajan Selonding. Dan para ahli pun memperkirakan bahwa keraton dari Sri Kesari Warmadewa itu ada di sekitar Pura Merajan Selonding. Beliau mendirikan Pura Merajan Selonding adalah untuk memohon keselamatan, untuk memuja kepada Hyang Giri Tolangkir. Nah, selanjutnya pada tahun 1001, jadi pada saat atau pada masa pemerintahan kerajaan Raja Udayana di Bali, yang kita sudah ketahui dengan prasasti Bradah yang berangkat tahun 929, jadi dengan Chandra Sangkala Nama Sangapit Lawang itu, atau kalau tahun Masehi itu adalah tahun 1007 Masehi. Jadi Raja Udayana ini sangat memperhatikan keberadaan Pura Besakih, termasuk juga memperluas dan memperbaiki. Pada saat itu, jadi Raja Udayana seperti yang kita ketahui, putra beliau ini yang bernama Airlangga, jadi memerintah di Jawa Timur. Raja Airlangga mengutus Bagawanta beliau, Empu Bradah, untuk datang ke Bali, untuk datang ke Besakih. Setelah sampai di Besakih, Empu Bradah membuat juga suatu pemujaan yang sekarang kita kenal dengan nama Pura Merajan Kangin. Jadi tempat beliau untuk memuja Hyang Giri Tolangkir, mohon keselamatan dan mohon petunjuk-petunjuk suci, sinar suci dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Pada saat pemerintahan kekuasaan di Bali, saat itu, jadi di masa pemerintahan Raja Udayana dengan Bagawantanya adalah Empu Kuturan. Jadi pada saat itu Pura Besakih sudah diperbaiki, ditata, kemudian disempurnakan. Ada catatan yang menyebutkan bahwa pada saat kedatangan Empu Bradah, kemudian Empu Kuturan menata Pura Agung Besakih ini yang luas ini, itu dari suatu tempat yang mana jadi tempat sekarang ini, ya, tempat menata Pura Besakih ini sekarang kita kenal dengan nama Pura Peninjauan. Jadi dari di sanalah jadi beliau menata demikian tentang keberadaan Pura Besakih yang berada di lereng barat daya Gunung Agung ini. Nah, kemudian dapat saya sampaikan pada saat ini, jadi di sekitar tahun 1343, jadi pada masa kerajaan Sri Kresna Kepakisan, Pura Besakih juga mendapat perhatian yang besar. Bahkan pada pemerintahan Sri Kresna Kepakisan ini dibuatlah jadi prasasti yang memberikan suatu petunjuk tentang Pura Besakih dari segi tatanan, kemudian dari segi upacaranya. Prasasti ini jadi dikeluarkan pada tahun 1444 atau 14 tahun dari tahun 1444, kemudian 14 tahunnya lagi jadi dikeluarkan lagi prasasti. Jadi ada dua prasasti atau petunjuk, ya, ada dua prasasti atau petunjuk yang kalau saya katakan yang sangat penting. Jadi yang sangat penting dapat dipakai sebagai acuan
dalam menata keberadaan Pura Besakih ini. Prasasti ini dapat kita saksikan sebagai simbol atau sebagai simbol niasa yang dihadirkan, yang disungsung oleh umat Hindu. Jadi di setiap upacara Ide Betara Turun Kabeh pada Purnama Kedasa setiap tahun selalu dihadirkan sebagai simbol atau niasa. Simbol atau niasa yang sangat kita sucikan. Selanjutnya dapat saya sampaikan, jadi pada masa selanjutnya sekitar tahun 1460, jadi pada masa pemerintahan kekuasaan dalam Waturenggong, Pura Besakih ini juga mendapat perhatian yang luar biasa. Dapat perhatian, kemudian diperbaiki, diperluas, disempurnakan. Jadi pada saat kekuasaan dalam Waturenggong ini banyak sekali para wiku, orang-orang suci dari Jawa Dwipa yang datang ke Pulau Bali yang sangat suci ini. Jadi salah seorang dari beliau kita kenal dengan Dangyang Nirarte. Jadi Dangyang Nirarte ini jadi membuat suatu gagasan untuk menyempurnakan keberadaan Pura Besakih sebagai Setana Ide Sang Hyang Widi-Wasa, dan Dangyang Nirarte adalah Bagawante dari dalam Waturenggong. Nah, pada saat itulah, jadi pada saat itu diperkenalkan atau dibuat bangunan yang kita sebut Padmasana. Padmasana ini beliau ciptakan untuk melengkapi keberadaan Pelinggih. Kemudian disempurnakan, kemudian dari segi arsitekturnya, dari segi unsurnya, dari segi strukturnya, dari segi tatanan upacaranya, jadi diatur. Jadi Pura Besakih ini merupakan pura yang sangat penting, bukan hanya untuk Bali tapi untuk seluruhnya yang disebut dengan Buana Kabeh. Pura Besakih ini merupakan suatu sentral tempat yang sangat suci yang dipilih, yang terletak di Airsania, jadi di tempat yang sangat suci antara utara dan timur. Dari sinilah vibrasi-vibrasi dipancarkan ke seluruh dik-widik ataupun ke seluruh penjuru, jadi ke seluruh penjuru, ke seluruh dik-widik. Kemudian dapat disebutkan bahwa Besakih atau Pura Besakih ini merupakan sumber atau disebut dengan Madya Nikang Rat, sumber dari kesucian, di sumber dari kesucian. Siapapun yang berkuasa, siapapun yang memerintah tidak boleh lupa dengan Pura Besakih yang disebut dengan Sang Angawerat. Demikian. Kurang lebih demikian sekelumit sejarah yang dapat saya sampaikan, di mana pada intinya dari zaman ke zaman, baik zaman prasejarah, zaman sejarah, zaman penjajahan, zaman kemerdekaan, sampai sekarang Pura Besakih dapat perhatian yang sangat besar. Demikian, terima kasih. Om Santi 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 Om.